Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taniel Jena NIM 1914080046 dari Tajir Sifat Fisika B. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Materi pertama yaitu tentang PPJ daring dan luring. Kendala pembelajaran jarak jauh. Guru mengalami hambatan dalam pembelajaran jarak jauh dan cenderung fokus pada pemutusan kurikulum. Yang kedua, guru mengalami kesulitan komunikasi dengan orang tua sebagai pembimbing peserta didik di rumah. Yang ketiga, guru mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran dan memotivasi anak saat mendampingi belajar di rumah. Yang keempat, meningkatnya rasa stres dan jenuh akibat isolasi di rumah secara berkelanjutan berpotensi menimbulkan rasa cemas dan depresi bagi anak. Yang berikutnya, dampak pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, banyaknya anak didik yang tidak bisa menyerap mata pelajaran dengan baik. Yang kedua, angka putus sekolah yang semakin meningkat. Yang ketiga, perasaan cemas dan khawatir. Yang keempat, keterlambatan belajar. Solusinya, guru mengikuti program guru sebagai seri BIMTEK daring dari Sri Webinar, penyediaan kota gratis, relaksasi BOS dan BOP, belajar di rumah di TVRI, belajar di radio RRI, rumah belajar, dan kerjasama dengan platform pembelajaran daring. Langkah yang dapat ditempuh adalah menyusun kurikulum darurat. Penyusunan kurikulum darurat menggunakan dasar hukum utama tentang panduan kurikulum. Risiko atau dampak negatif terlalu lama pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, ancaman putus sekolah. Anak harus bekerja. Risiko putus sekolah dikarenakan anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi COVID-19. Persepsi orang tua. Banyak orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar jika proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka. Kendala pembelajaran jarak jauh yang pertama yaitu membutuhkan kontrol diri yang tinggi dari gangguan eksternal. Yang kedua, jaringan dan fasilitas. Yang ketiga, metode pembelajaran yang tidak fleksibel. Materi yang kedua yaitu tentang PISA. Penyebab rendahnya skor PISA di Indonesia. Hasil buruk kemampuan literasi siswa pada PISA 2018 cukup mengagetkan banyak pihak, terutama karena terjadi setelah digalakan Gerakan Literasi Sekolah atau GLS sejak 2016. Dari laporan PISA diketahui bahwa rendahnya kualitas guru dan disparitas mutu pendidikan di Indonesia diduga sebagai penyebab utama buruknya kemampuan literasi siswa secara umum. Strategi sebagai bentuk solusi perbaikan nilai PISA Indonesia. Platform teknologi pendidikan berbasis mobile. Kepala sekolah dipilih dari guru-guru terbaik. Menyederhanakan kurikulum, mencetak generasi guru-guru baru. AKM sebagai penggantung ujian nasional. Faktor-faktor penyebab merosotnya PISA Indonesia 2018. Yang pertama, kualitas pengajarnya. Menurutnya kompetisi guru-guru Indonesia masih berada pada tingkat yang sangat rendah. Sistem pendidikan yang membelenggu, guru yang hambat belajar, disparitas mutu pendidikan, gerakan literasi sekolah. Solusi yang dapat dilakukan yang pertama, pemanfaatan teknologi dan informasi atau TIK dalam kelas. Yang kedua, pelibatan siswa dalam pengajaran membaca. Yang ketiga, membaca menyari bukan cara yang efektif. Merangkum tidak sama dengan menyalin. Perkarya jenis bacaan siswa, membaca untuk mengisi waktu luang, belajar dari negara tetangga. Materi yang ketiga yaitu tentang keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 yang dikembangkan dari penerapan kurikulum 2013 diharapkan dapat mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik. Akan tetapi berdasarkan hasil observasi, aspek berpikir kritis peserta didik dalam pembelajaran IPA belum dikembangkan secara optimal.
Penggunaan ajaran berupa modul pembelajaran IPA diperlukan untuk membantu mengoptimalkan tujuan pembelajaran dan menentukan kegiatan pembelajaran menjadi lebih terarah dengan abad 21. Belum pernah dikembangkan modul IPA yang mampu mendukung pencapaian keterampilan abad 21. Penggunaan bahan ajar berupa model IPA berbasis Project Based Learning atau PJBL untuk menumbuhkan keterampilan berpikir kritis peserta didik perlu dilakukan, akan tetapi di lapangan modul IPA berbasis Project Based Learning belum pernah dikembangkan oleh guru dalam pembelajaran IPA. Partnership for Century 2009 menyatakan bahwa kerangka kompetensi abad 21 menunjukkan bahwa pengetahuan melalui core subject saja tidak cukup, harus dilengkapi dengan kemampuan berpikir, di mana salah satu ialah kemampuan berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis merupakan salah satu keterampilan skill yang dibutuhkan di abad 21. Kemampuan berpikir kritis akan lebih mudah diasah apabila peserta didik diberikan permasalahan berdasarkan pengalaman yang telah mereka peroleh. Kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kolaborasi dan kepemimpinan, ketangkasan dan kemampuan beradaptasi, inisiatif dan berjiwa entrepreneur, mampu berkomunikasi efektif baik secara oral maupun tertulis, mampu mengakses dan menganalisis informasi, memiliki rasa ingin tahu dan imajinasi. Materi yang berikutnya yaitu tentang literasi sains. Faktor penyebab rendahnya kemampuan literasi sains peserta didik. Yang pertama, pemilihan buku ajar. Yang kedua, rendahnya kemampuan membaca. Yang ketiga, lingkungan dan iklim belajar. Yang keempat, miskonsepsi. Solusi mengatasi masalah literasi. Yang pertama, mengatasi masalah gizi sendiri. Sejak dini mungkin peningkatan anggaran pendidikan tanpa perbaikan gizi anak ternyata tidak berdampak terhadap peningkatan kecerdasan dan prestasi belajar, ditandai oleh peningkatan nilai PISA yang tidak signifikan. Kedua, memasukkan kembali buku bacaan wajib ke dalam kurikulum. Untuk menjamin ketersediaan buku bacaan bermutu, maka fungsi penerbit memiliki negara Balai Pustaka perlu dikembalikan ke posisi sebelumnya sebagai penerbit dan penyedia buku bacaan bermutu bagi sekolah-sekolah. Yang ketiga, merekrut dan meningkatkan kualitas guru sejalan dengan kesepakatan Muscat, sebuah perjanjian yang disepakati pada 2014 oleh Delegasi Pertemuan Global Education for All yang diselenggarakan Uniscor di Muscat, Oman. Teori dasar tentang faktor rendahnya literasi sains. Lingkungan dan iklim belajar di sekolah mempengaruhi variasi skor literasi siswa. Pembelajaran yang bersifat terpusat pada guru, rendahnya sikap positif siswa dalam mempelajari sains, dapat beberapa kompetensi yang tidak disukai responden terkait konten, proses, dan konteks. Keadaan infrastruktur sekolah, sumber daya manusia sekolah, dan tipe organisasi serta manajemen sekolah sangat signifikan pengaruhnya terhadap prestasi literasi siswa. Materi yang berikutnya yaitu tentang hakikat IPA. Problema pembelajaran IPA. Problema pembelajaran IPA. Dalam pembelajaran IPA banyak sekali permasalahan yang terjadi pada saat proses pembelajaran seringkali menjadi hambatan untuk mencapai tujuan yang maksimal dalam proses pembelajaran. Problem pada kajian ilmu penelitian seringkali didefinisikan adanya kesenjangan antara harapan yang dicita-citakan dengan kenyataan yang dihasilkan. Hakikat ilmu pengetahuan atau pengetahuan alam atau IPA merupakan makna alam dan berbagai fenomena atau perilaku karakteristik yang dikemas menjadi sekumpulan teori dan konsep melalui serangkaian proses ilmiah yang dilakukan manusia. Problem peserta didik. Yang pertama yaitu karakteristik kelainan fisiologi. Yang kedua, karakteristik kelainan inteligensi. Yang ketiga, kurangnya minat siswa. Yang keempat, kurangnya motivasi. Mungkin sekian penjelasan pada pembelajaran sekali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.